Jadi dari kecil memang sebenarnya udah suka Dari kecil, jualan ya? Dari kecil, dari TK bahkan. Oh iya. Kintamani ya. Oke, mulai dari jualan pernak-pernik anak-anak Iya. gitu. Kalau boleh tahu pada saat itu kan ibu udah single parent dari sejak Mbak Nilo kecil ya? Dari sejak aku umur 10 bulan. Oke. Tapi apakah masih mengenal sosok ayah? Pernah berkomunikasi? Sejak umur 10 bulan aku tinggal bersama mama. Sejak usia 12 tahun aku harus tinggal bersama bapak. Jadi keputusan pengadilan memutuskan memang seperti itu keputusan mereka dan akhirnya ya dari umur 12 hingga umur 19 tahun aku tinggal bersama ayah. Oke. Walaupun dari sejak bayi sebenarnya belum terlalu mengenal ya berarti? Waktu SD sudah mengenal tapi tidak terlalu sering bertemu karena memang waktu itu aku defensif karena aku tidak mau ada orang yang mengambil aku dari mama seperti itu. Jadi awalnya memang tidak terlalu tidak berawal dari sebuah hubungan ayah dan anak yang kebanyakan seperti itu. Iya, belum terlalu terbuka dan menerima lah pada saat itu. Iya, benar. Oke, tapi waktu yang bisa menyembuhkan segalanya. Benar. Karena kan tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke rumah gitu kan, ada ke stranger gitu kan, langsung mau diangkut ke desa gitu kan, oh tidak gitu kan. Benar. Tapi setelah sekian tahun dan hingga juga akhir hayatnya beliau itu aku banyak belajar dari beliau juga, aku juga banyak sekali belajar dari mama juga. Jadi gabungan sifat mereka itu adalah apa yang membentuk karakter si anak sebenarnya. Jadi bapak adalah orang yang lemah lembut dan sangat welas asih kepada sekitarnya. Mama juga seperti itu, tapi mama lebih tough, mama lebih keras, mama lebih karena mungkin kondisi keseharian kami di keluarga yang mayoritas perempuan. Jadi woman decides for everything gitu loh di rumah. Tapi kalau di tempat ayah mayoritas laki-laki kan. Dan itulah yang akhirnya membentuk seorang Nilo Jelantik hingga hari ini seperti itu. Apa nasihat dari ayah yang paling diingat sampai hari ini? Nasihat dari bapak yang aku paling ingat sampai hari ini adalah waktu itu bapak adalah seorang banker. Dia ingin banget anaknya itu sukses secara akademis. Akan tetapi karena setengah dari badanku ini kan mengalir darahnya mama. Aku kan tidak terlalu istimewa banget di sekolah. Jadi prestasi juga biasa-biasa saja. Cuman aku aktif di sekolah dari sisi olahraga dan lain sebagainya. Jadi di tahun 94 aku memutuskan ke Jakarta dan itu sangat mengecewakan bapak. Bapak sangat kecewa. Kami sempat tidak bicara selama 1 tahun waktu itu. Kenapa bapak kecewa Mbak Nilu pindah ke Jakarta? Karena semuanya itu tidak direncanakan sama sekali. Jadi waktu itu aku sudah diterima di Universitas Negeri di Bali dan juga di sekolah perhotelan di Bali. Dan kesempatan yang pada masa itu di tahun 90-an adalah sebuah kesempatan yang buat orang tua itu merupakan kebanggaan dan aku menanggalkannya dan memutuskan untuk merantau di Jakarta tanpa tahu mau sekolah di mana waktu itu karena semua pendaftaran sudah tutup gitu. Jadi cuman aku waktu itu menyampaikan ke bapak, mohon maaf, aku sudah ngambil keputusan seperti ini tapi aku nggak akan mengecewakan bapak. Dan waktu itu ya aku memulai kuliah. Setahun setelah kuliah aku memutuskan untuk bekerja untuk bisa membiayai kepulanganku ke Bali untuk liburan waktu itu. Dan sampai hari ini pesan bapak yang sangat-sangat karena bapak selain seorang banker pada saat beliau pensiun beliau terjun di politik. Aku melihat keseharian beliau, bagaimana beliau berjuang dan mengorbankan waktu dan segalanya untuk masyarakat. Akan tetapi, at the end of the day you have to be in the system. Dan pesan bapak pada saat masih sehat, pada saat sudah di rumah sakit, pada saat di akhir hayatnya itu hanya satu. Kamu mau menjadi berkat untuk banyak orang, lebih banyak daripada yang sudah pernah kamu lakukan, kamu harus masuk ke dalam sistem itu.
As simple as that. Dan we know it's not easy gitu kan, apalagi sebagai seorang yang menjalankan usaha. Di saat yang sama memang harus selalu berada di posisi yang yang bukan harus menyenangkan semua orang ya. Karena kita kan klien itu kan ujung tombak dari setiap perusahaan. Tapi di Niluh Jelantik itu kami menjadikan klien itu sebagai keluarga. Kami menjadikan klien itu sebagai bagian dari keseharian kami. Urusan Niluh Jelantik, urusan hasil karya kami akan lakukan semua yang kami bisa, seistimewa yang kami bisa untuk kepuasan pelanggan. Itu membuktikan pelanggan kami berasal dari 3 generasi. Jadi dari tahun 2003 hingga tahun 2021 masih kliennya masih sama. Akan tetapi di sisi lain Niluh Jelantik ini juga adalah sebagai sebuah rumah. Rumah yang mendampingi anak-anaknya, dalam artian anak-anak bangsa ini. Mereka akan kemana, mereka mau menjadi siapa, memberikan masukan dan juga pendampingan untuk mereka. Itu kalau misalnya harus berlanjut misalnya ke the next step gitu kan, itu kami tetap akan jalankan. Jadi menjalankan usaha dengan prinsip dan integritas yang kami miliki. Itu menjadi salah satu kunci mengapa Niluh Jelantik hingga hari ini melalui badai pandemi kami tetap survive. Dan nasihat Bapak itu tetap aku pegang. Nah kalau nasihat Mama satu lagi mirip, tapi Mama kan sebagai orang yang memang tidak mengenyam pendidikan formal. Jadi Mama lulusan SD. Mama tahu banget karakterku. Mama pernah berpesan beberapa kali, Mi, suatu hari nanti menjadi siapapun kamu di sana, menjadi apapun kamu di sana, pesan Mama sederhana. Kamu harus perjuangkan satu, mereka yang pernah mengajarmu. Mereka yang pernah mengajar adik-adikmu dan semua anak-anak di negeri ini, yaitu guru. Kedua, mereka yang menjaga kesehatanmu, memastikan kamu itu bisa hidup panjang, sehat, dan kalau kamu sakit itu orang-orang yang bekerja di rumah sakit, dokter, perawat dan sebagainya. Terus mereka yang menjaga keamanan negara ini dan mereka yang menjaga kamu. Jadi tidak arahnya ke politik sebenarnya, akan tetapi Mama sebagai orang yang sangat sederhana melihat keseharian di akar rumput seperti masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Itu menitipkan pesan ke putrinya yang dia tahu memiliki keinginan dan tenaga begitu besar untuk berbuat sesuatu dan sudah dilakukan sejak lama. Akan tetapi you only have 2 hands, you know. So you need to go to the next step, bigger risk. Dan buat aku hidup itu hanya sekali. Kita harus membuatnya berarti. Itu aku tekankan untuk diriku pribadi dan juga anak-anak kami di Niluh Jelantik. Jadi kami bekerja dengan keras, dengan cerdas. Like you said, play hard, you know, but you also have to work hard and harder. Betul. You know? Dan di masa pandemi ini pemikiran out of the box itu sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana nanti, contohnya sayang ya, misalnya seorang Mary Riana akan mewawancarai para nelayan di tengah lautan dan menyampaikan pesan bahwa I'm with you. And suddenly you're gonna be in the middle of the village with me, for example di Bali, dikelilingi oleh puluhan penenun di lapangan bola misalnya, yang mereka menunjukkan bahwa Bali siap bangkit, menjaga jarak. Gila tuh, penenun satu sama satu lainnya tuh kok jauh banget. Terus Mary Riana ada di podium sana seperti konser Super Bowl gitu kan. This is Mary Riana and I'm showing you I'm possible. Gitu. Dan ini cara Indonesia bangkit, dan hal-hal yang menginspirasi itulah yang makanya aku selalu membagikan kepada anak-anakku, mahasiswa juga, bahwa kalian you need to have someone that you look up to gitu kan. And you are one of them. Thank you. It's an honor. Dan saya sangat setuju sih seperti yang Mbak Niluh bilang, bahwa sometimes harapan itu perlu ya.
Dan ketika orang punya harapan, dia jadi punya kekuatan untuk bangkit, dia jadi punya kekuatan untuk berjalan, dan dari kekuatan untuk berjalan dan bangkit itulah akhirnya dia bisa benar-benar membawa perubahan gitu. Jadi it's all started with the hope kan, dengan harapan. Dan luar biasa kalau pesan dari ibu itu, sosok yang sangat sederhana yang hanya lulusan SD, tapi justru makna yang sederhana itulah yang sebenarnya sungguh bermakna. Bagaimana kita bisa setia, memberikan dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu hidup kita dari segi kesehatan, memberikan ilmu, memberikan pengharapan. Message-nya sederhana kan sebenarnya, tapi dari kesederhana itulah yang justru menjadi purpose yang dilakukan oleh seorang Niluh Jelantik. Bagaimana customer yang sudah setia kepada brand Niluh Jelantik selama 3 generasi ya, dan sekarang ya Niluh Jelantik juga setia gitu terhadap purpose dan misinya. Dan mereka melihat, oh Mbak Niluh, this is the next step, you know. I'm wearing mostly black or white, and suddenly few years ago I'm wearing another color gitu kan, dan memang benar-benar sebuah statement yang tegas. Oh berarti Mbak Niluh sudah masuk ke sana gitu kan. Tapi buat mereka, we love you the same Mbak Niluh gitu loh. We love you the same. Kita boleh memiliki pilihan yang berbeda, akan tetapi your shoes is the most comfortable shoes I ever wear for the last 15 years gitu kan. Jadi tetap berjuang. Di satu sisi mereka tetap menjadi pelanggan kesayangan. Dan jadi untuk mencapai tahap itu memang membutuhkan waktu. Jadi membutuhkan waktu. Kita tidak boleh melupakan profesionalism. Don't take it personally kan gitu. Don't take it personally. Tapi setiap uang hasil kerja kerasnya pelanggan, every cent it counts gitu. Every cent. Jadi kita nggak melihat harga sepatu sekian kita layani dengan ramah. Harga pernak-perniknya hanya sekian kita layani dengan less ramah. Enggak. Itu semua sama. Jadi aku kasih masukan ke anak-anak, ke brand ambassador Niluh Jelantik, baik itu harga yang puluhan ribu maupun harga yang ratusan ribu ataupun jutaan rupiah, sayangnya harus sama. Cara melayani harus sama. Dan pelanggan-pelanggan tersebut setelah merasakan bagaimana mendetailnya kami melayani mereka, they have actually higher standard. Jadi mereka melihat ini kelasnya sudah berbeda. Ya, sudah berbeda, sudah internationally acclaim brand gitu kan. Jadi tapi pelayanannya keren banget gitu kan. Jadi mereka kalau melihat brand yang lain itu mereka expect the same services. Dan aku selalu mengajarkan kepada brand-brand muda yang kalau pada saat kita diskusi, your brand is you. As simple as that. Kalau orang sudah percaya sama kamu, the rest will follow gitu loh. Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.